Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok motivasi belajar. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah guideline interview wawancara psikologi. Boleh di next. Di sini kami beranggotakan yaitu Sigit Handayani dengan NPM 23131, Sarli Handayani dengan NPM 23166, Sana Priyanti dengan NPM 23141, kemudian Hopi Patun dengan NPM 23168, dan saya sendiri Aldi Adriansyah dengan NPM 23162. Pertama adalah ringkasan teori. Ditemukan adanya hubungan antara motivasi dan kinerja akademik, khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi yang lebih tinggi menghasilkan hasil belajar yang lebih baik juga. Sedangkan motivasi yang lebih rendah menghasilkan prestasi akademik yang lebih buruk. Penelitian telah menunjukkan korelasi positif antara motivasi dan hasil belajar. Selain itu, juga dibahas konsep motivasi berprestasi, di mana individu dengan kebutuhan berprestasi yang tinggi cenderung mencari kesuksesan, mengambil risiko, mengikuti tanggung jawab, dan bekerja keras. Dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan faktor psikologis yang signifikan yang berkontribusi terhadap keberhasilan akademik. Hal ini menggarisbawahi bahwa pencapaian hasil pembelajaran merupakan pendorong utama motivasi siswa. Next. Oke, di sini kami memiliki tujuan, yaitu tujuan umumnya mengetahui motivasi belajar siswa SMA untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Kemudian, adapun interviewinya adalah siswa SMA. Baik, selanjutnya ada definisi konseptual. Menurut Sadirman 2016, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin keberlangsungan dari kegiatan belajar dan memberi arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek dapat tercapai. Selanjutnya ada definisi operasional. Menurut Sadirman, 2018, indikator dari motivasi belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, tekun menghadapi tugas, artinya siswa dapat bekerja secara terus-menerus dalam waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai. Yang kedua, ulet menghadapi kesulitan. Siswa tidak lekas putus asa dalam menghadapi kesulitan. Siswa bertanggung jawab terhadap keberhasilan dalam belajar dan melaksanakan kegiatan belajar. Yang ketiga, menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah, misalnya berani menghadapi masalah dan mencari jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi seperti masalah ekonomi, sosial, atau kesulitan belajar yang sedang dihadapinya. Lalu selanjutnya ada yang keempat, ya, lebih senang belajar mandiri, artinya tanpa harus disuruh pun ia akan mengerjakan apa yang menjadi tugasnya. Yang kelima, ada cepat bosan pada tugas-tugas rutin atau hal-hal yang bersifat mekanis. Seseorang yang termotivasi biasanya kurang suka dengan hal yang berulang-ulang. Begitu saja dengan biasanya lebih kreatif dan menginginkan sesuatu yang lebih efektif. Dan yang keenam, dapat mempertahankan pendapatnya. Jika sudah yakin akan suatu hal, seseorang yang termotivasi lebih cenderung mampu mempertahankan pendapatnya tanpa memaksakan, melainkan melalui alasan logika yang telah ia pikirkan. Lalu yang ketujuh, tidak mudah terlepaskan hal yang diyakininya. Artinya ia percaya dengan apa yang dikerjakannya. Lalu yang terakhir, yang kedelapan, senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Seseorang yang telah termotivasi justru akan suka dan senang bahkan ketika diharuskan belajar dan mengerjakan soal-soal yang sulit sekalipun. Baik, selanjutnya ada pertanyaan. Yang pertama, indikator yang pertama, tekun menghadapi tugas. Item yang pertama, apa cara saudara untuk mengatasi rasa bosan dan tetap tekun belajar dalam memerlukan waktu yang lama? Yang kedua, bagaimana Anda dapat memastikan Anda tetap fokus dan tidak berhenti sebelum selesai dalam mengerjakan soal yang sulit? Untuk indikator yang kedua, Ruth menghadapi kesulitan. Itemnya,
apa yang dapat dilakukan saudara untuk tetap termotivasi ketika menghadapi kesulitan dalam belajar? Next. Indikator yang ketiga, menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah. Pertanyaannya, yang pertama, menurut saudara, mengapa penting untuk berani menghadapi masalah daripada menghindarinya? Yang kedua, apa saja strategi saudara yang efektif untuk mengatasi kesulitan belajar yang sedang dihadapi? Yang ketiga, bagaimana cara mempertahankan sikap positif saudara untuk menghadapi tantangan yang berat? Yang keempat, indikator yang keempat, lebih senang bekerja mandiri. Ya, pertanyaan pertama, bagaimana cara saudara mengembangkan rasa percaya diri untuk menyelesaikan tugas secara mandiri? Yang kedua, bagaimana cara saudara menjaga motivasi dan disiplin untuk disiplin diri saat belajar mandiri? Yang ketiga, apa yang mendorong saudara untuk lebih senang belajar mandiri tanpa harus disuruh? Selanjutnya, cepat bosan pada tugas-tugas rutin atau hal-hal yang bersifat mekanis. Pertanyaan 1, apa saja saudara strategi yang bisa digunakan untuk membuat belajar yang rutin menjadi lebih menarik? 2, apa peran saudara mengembangkan keterampilan dalam mengatasi kebosanan dengan belajar secara rutin? Selanjutnya, dapat mempertahankan pendapatnya. Pertanyaan 1, bagaimana saudara bisa mempertahankan keyakinannya terhadap apa yang dikerjakannya meskipun menghadapi tantangan atau kritik dari orang lain? Kedua, apakah ada situasi di mana saudara mempertahankan keyakinan terhadap apa yang dikerjakannya bisa menjadi hambatan? Jika iya, apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Indikator selanjutnya, tidak mudah melepaskan hal yang diyakininya. 1, apa yang mendorong saudara untuk mempertahankan keyakinannya terhadap suatu hal meskipun menghadapi rintangan atau kritik? Indikator selanjutnya, senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Pertanyaan 1, apa yang mendorong saudara untuk tetap termotivasi dan bahkan senang ketika dihadapkan pada tantangan dalam belajar dan memecahkan soal-soal yang sulit? 2, bagaimana perasaan seseorang ketika berhasil menyelesaikan soal-soal yang sulit dan bagaimana hal ini mempengaruhi motivasinya untuk belajar lebih lanjut? Eh, Kemudian, kemudian di sini adalah kesimpulan berdasarkan indikator pertama yaitu tekun menghadapi tugas. Kami menyimpulkan jika IT memiliki kekuatan mental yang kuat untuk menghadapi tantangan. Kombinasi antara pengaruh lingkungan dan juga pola pikir positifnya membuatnya tekun dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dihadapi. Kemudian untuk indikator ulat menghadapi kesulitan, kami menyimpulkan jika IT memiliki pola pikir yang baik. Hal ini membantunya untuk terus bangkit dan berjuang mengatasi kesulitan yang menghadang. Keinginannya untuk terus belajar membantunya untuk bangkit menghadapi kesulitan dalam belajar. Selanjutnya, indikator yang ketiga yaitu menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah. Kami di sini menyimpulkan bahwa IT impian membuatnya terus melangkah maju. Strateginya adalah selalu berusaha dan terus mencoba. Jika gagal, dia meminta bantuan dari orang-orang terdekatnya. Keinginan untuk bangkit kembali menjadi alasan positif baginya untuk terus maju. Selanjutnya, lebih senang bekerja mandiri. IT belajar mandiri memiliki kekurangan dalam aspek lingkungan yang dapat mempengaruhi semangatnya. Motivasinya akan meningkat seiring dengan peningkatan kedisiplinan belajarnya. Metode belajar yang IT lakukan juga adalah dengan senang hati mengajari orang lain ketika berada di tempat les. Hal ini membuatnya lebih bersemangat dan dalam belajar. Lalu selanjutnya pada indikator kelima, cepat bosan pada tugas-tugas rutinitas atau hal-hal yang bersifat mekanis. Kami menyimpulkan IT memiliki strategi belajar yang lebih menarik dengan cara mengajarkan orang lain di tempat lesnya dan berada pada lingkungan orang-orang yang fokus belajar. Lalu
Pada indikator yang keenam, dapat mempertahankan pendapatnya. Kami menyimpulkan IT memiliki keyakinan pada dirinya dan tidak peduli dengan kritikan orang lain. Jika IT memiliki hambatan, IT akan menghubungkan dirinya kepada Tuhan ataupun kerabatnya. Selanjutnya ada indikator yang ketujuh, tidak mudah melepaskan hal yang diyakininya. Kami menyimpulkan IT merasa tidak peduli terhadap kritik orang lain. IT terus melangkah maju dan yakin atas pilihannya. Selanjutnya, senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Kami menyimpulkan ketika IT dihadapkan dengan soal-soal yang sulit dan dapat mengerjakan dengan benar, IT merasa ada kepuasan tersendiri. Kemudian, IT merasa bahwa jika IT ingin mengajari temannya, IT harus lebih dapat menguasai. Jadi kesimpulan keseluruhannya, IT memiliki kekuatan mental dan pola pikir yang positif yang membuatnya tekun dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan belajar. Impiannya menjadi motivasi utama untuk terus melangkah maju dengan strategi selalu berusaha, mencoba, dan meminta bantuan jika mengalami kesulitan. Meskipun belajar mandiri memiliki kekurangan dalam aspek lingkungan, IT mampu meningkatkan motivasinya melalui kedisiplinan belajar yang terlatih. Salah satu indikator kekuatan mental dan motivasi belajar IT adalah metode belajarnya yang unik, yaitu dengan senang hati mengajari orang lain di tempat les. Hal ini membuatnya lebih bersemangat dalam belajar dan menguasai materi. IT juga memiliki keyakinan diri yang kuat, tidak peduli dengan kritikan orang lain, dan selalu bersandar pada Tuhan dan kerabat dekatnya saat menghadapi hambatan. Dengan pola pikir positif, ketekunan strategi yang efektif, dan keyakinan diri yang kuat, IT mampu mengatasi tantangan belajar dan meraih kepuasan tersendiri saat berhasil menyelesaikan soal-soal yang sulit. Hal ini membuatnya semakin termotivasi untuk menguasai materi lebih dalam agar dapat mengajari teman-temannya dengan baik. Next. Daftar pustaka. Berikut kami tampilkan daftar pustaka. Mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.